Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Jadi aku Adiatma Prayoga, NIM 131997, dari PJ Akademik Matematika bakal eh, ngadain tutorial asinkron nih. Nah, jadi buat tutorial asinkron kali ini kita bakal ngebahas dua hal. Nah, eh, yang pertama kita bakal ngebahas tentang permukaan di ruang. Dan yang kedua, kita bakal ngebahas tentang fungsi dua kubah atau lebih. Nah, jadi pertama mungkin aku bakal ngejelasin dulu terkait sedikit dulu tentang materinya, terus baru kita masuk ke soalnya. Nah, jadi di sini buat yang bagian pertamanya kita bakal ngebahas tentang permukaan bentuk-bentuk permukaan di ruang yang umum ditemui gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa. Nah, yang pertama adalah bidang datar gitu. Nah, untuk bidang datar ini ada kayak beberapa contoh gitu. Nah, contoh pertama itu kalau misalnya bentuknya kayak gini. Jadi misal ada 4x plus 6y plus 15z sama dengan 24. Nah, jadi untuk persamaan yang kayak gini, dia itu bakal punya apa ya, bentuknya itu bidang datar gitu. Nah, cara tahu bentuknya kayak gimana, itu gampang sebenarnya buat yang bidang ini dan cukup gampang buat digambarnya gitu. Soalnya caranya tuh ya pertama kita bakal nyari perpotongan dari persamaan ini di X sama dengan 0, di Y sama dengan 0, di Z sama dengan 0. Sehingga ketemu dia itu berpotongan untuk persamaan ini dia berpotongan di 6,0,0, 0,4,0 sama di 0,01,6. Nah, mungkin bisa lihat ya di titik-titik ini. Nah, terus kalau kita hubung-hubung ini antara ketiga titik tadi, nah itu bakal kayak jadi batas-batas bidangnya itu. Nah, berarti nanti ya bidangnya itu ya yang ada di antara ketiga garis ini gitu. Nah, terus untuk contoh keduanya dari bidang itu, kalau misalnya tadi kan ini ada kayak tiga variabel yang x, y, z. Nah, kalau misalnya cuma misal x doang atau y doang atau z doang, dia bentuknya bakal bidang datarnya ya lurus gitu, hingga gitu. Terus misal di sini dia x sama 0. Nah, X sama 0 berarti dia nanti bentuknya ya bidang datar gitu dan tak hingga gitu dan apa nggak ada batas-batasnya gitu. Kalau misal di sini kan dia kayak bentuknya jadi segitiga gitu kan. Sedangkan di sini ya berarti karena X sama 0 doang berarti ya bidangnya itu kayak luas tak terhingga gitu ke. Nah, terus kalau misalnya dia sama dengan 0, misal X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0 atau Z dengan 0, berarti dia itu kayak punya nama lain gitu. Kalau misal di sini X sama dengan 0, dia itu namanya bidang Y O Z. Terus kalau misalnya Y sama dengan 0, berarti dia namanya bidang X O Z. Dan kalau misalnya nih Z sama dengan 0, berarti dia nama bidangnya itu bidang X O Y. Nah, kalau misalnya nggak sama dengan 0, misal di sini Z sama dengan 1,7 atau nanti X sama dengan 1,7 atau Y sama dengan 1,7. Nah, kalau Z sama dengan 1,7, berarti kan tadi Z sama dengan 0 itu dia bidang X, O, Y kan. Nah, kalau Z sama dengan 1,7 berarti dia itu bidang yang sejajar dengan bidang X, O, Y tadi. Nah, kalau misalnya nih bukan Z, misal Y, berarti nanti dia sejajarnya sama X, O, Z, dan seterusnya. Nah, terus untuk eh, contoh kasus yang ketiga itu, kalau misalnya ini ada kayak dua variabel gitu. Nah, cara gambarnya sebenarnya sama kayak yang pertama. Kita bikin kayak garisnya dulu gitu. Nah, di sini garisnya gini dong. Kalau untuk persamaan X plus 2Y sama dengan 6, dia bentuknya kayak gini garisnya. Nah, kalau
Terus buat bikin permukaannya ya tinggal kita kita panjangin gitu sejajar sumbu Z-nya. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Gitu. Jadi bentuknya sama kayak yang contoh kasus yang kedua, cuma bedanya dia nggak sejajar sama sumbu koordinatnya. Dia mungkin berpotongan gitu sama sumbu-sumbu koordinatnya. Nah, terus selanjutnya contoh keempatnya itu ya sama sih. Ini untuk X sama 3Z. Nah, kalau sebelumnya kan tadi X sama Y kan. Nah, ini sebenarnya juga berlaku kalau untuk variabel lain. Misal X sama Z atau Y sama Z itu sama aja. Ya, paling yang membedakan nanti kalau X sama Y, kalau di persamaan ada X sama Y, berarti nanti dia bidangnya itu bakal sejajar sama sumbu Z. Kalau misal di sini yang contoh keempat, X sama Z, berarti nanti dia sejajarnya sama sumbu Y. Nah, nanti kalau misalnya Y sama Z, berarti nanti dia sejajar sama sumbu X. Gitu. Nah, tadi untuk yang bidang datar. Nah, selanjutnya ada silinder. Nah, kalau sebelumnya buat bidang datar kan dia persamaan linear gitu kan. Nah, kalau silinder dia itu persamaan nggak linear. Dan melibatkan dua buah variabel dan variabel ketiga itu bebas. Nah, maksudnya bebas itu apa? Nah, mungkin bisa lihat nanti bisa lebih jelas di contohnya sih. Jadi misal nih contohnya ada x kuadrat plus y kuadrat sama 9, terus x kuadrat plus 4y kuadrat sama 10, atau y sama dengan x pangkat 3. Nah, ini kan dia cuma ada dua variabel doang kan. Nah, misal kita pengen membuat silinder x kuadrat plus y kuadrat sama 9. Nah, jadi kan sebenarnya kalau misalnya kita gambar di bidang x, y, x kuadrat plus y kuadrat sama 9 kan dia bentuknya lingkaran. Nah, tadi silinder kan dia ciri khasnya dia ada variabel ketiga yang bebas gitu ya. Nah, maksudnya variabel bebas. Variabel ketiga yang bebas itu dia kayak berapapun nilai dari variabel ketiga ini, kayak bentuk dari persamaan itu tetap dia nggak bakal mengaruhi ke persamaannya ini. Sehingga kalau dilihat dari gambarnya kan ini kan dia yang di bidang x, y kan, atau di z sama dengan 0. Nah, kalau misalnya nanti di z sama dengan 1, dia itu bentuknya sama kayak gini, z sama dengan 2, z sama dengan 3 itu dan seterusnya itu bentuknya bakal sama. Nah, kalau misalnya kita gabung-gabungin, nah itu dia bakal bentuk silinder kan, gitu. Jadi maksudnya variabel z bebas itu jadi kayak z-nya itu nggak ngarahin ke bentuk, nggak mengubah, nggak mempengaruhi persamaannya ini, persamaan ruang itu untuk silinder. Nah, bentuk selanjutnya adalah bola. Nah, bola ini punya bentuk persamaan umumnya itu x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan r kuadrat. Mana r ini berarti jari-jarinya kan. Nah, kalau misalnya kita kayak analisis persamaan ini, kayak kita lihat irisannya di bidang x, y, dia bentuknya bakal lingkaran. Terus kalau dia irisan sama x, z, dia bentuknya juga lingkaran. Dan irisan di bidang y, z juga bentuknya lingkaran kan. Sehingga nanti ya bentuknya bakal kayak bola gitu. Misal kita gabung-gabungin gitu dari tiga bentuk tiga lingkaran ini, dia bakal nanti bentuk kayak bola gitu kan. Gitu. Nah, terus bentuk selanjutnya yang umum adalah elipsoida. Nah, elipsoida ini sebenarnya kayak bentuk umum dari bola. Ya sama kayak elips yang dia itu kan kayak bentuk umum dari bola gitu kan. Kalau bola berarti A, B, C-nya ini dia itu nilainya sama. Nah, kalau elipsoida ya karena bentuk umum berarti kan ya diasumsikan dulu kayak A, B, C ini belum tentu sama gitu kan. Sehingga nanti ya secara keseluruhan ya irisannya berarti nanti bentuknya elips gitu kan. Untuk bidang XOY, XOZ sama YOZ. Sehingga nanti ya bentuknya kayak oval, kayak bola yang lonjong gitu. Untuk elipsoida. Nah, terus ada juga bentuk
permukaan yang namanya hiperboloida berdaun satu. Bentuk umumnya kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat irisannya di bidang XOY, itu bentuknya bakal lingkaran. Soalnya kan berarti XOY berarti Z-nya 0 kan. Berarti sisanya cuma tinggal ini doang. Nah, ini kan kayak bukan lingkaran sih, berarti elips ya. Elips kan. Soalnya A sama B kan belum tentu sama. Nah, terus eh, kita coba lihat lagi nih. Kita lihat lebih jauh lagi. Kalau misal ini awalnya kan di bidang XOY, kita lihat yang bidang yang sejajar sama XOY ini, misal di Z sama dengan K. Nah, berarti kan nanti persamaannya jadi kayak gini bentuknya. Terus min K kuadrat per C kuadratnya kita pindah, sehingga nanti bentuknya kayak gini. Nah, ini kan bentuknya sebenarnya ya mirip kan sama yang di bidang XY, cuma bedanya ini ada plus K kuadrat per C kuadrat. Sehingga berarti kan ini bakal apa ya, membuat jari-jari elipsnya itu bakal lebih panjang, lebih lebar gitu kan. Nah, jadi artinya elipsnya bakal lebih lebar gitu ketika untuk Z sama dengan K. Dan berlaku juga untuk Z sama dengan min K. Soalnya kan ini K kuadrat gitu kan. Jadinya mau K atau min K itu bentuknya itu sama. Pasti bakal makin lebar gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di irisan di bidang Y, O, Z, berarti kan X-nya 0. X-nya 0 berarti sisanya tinggal ini. Nah, ini kan kalau kalian ingat-ingat lagi, dia kan bentuknya hiperbola kan. Nah, sehingga nanti ya bentuknya hiperbola gini. Nah, terus kalau misalnya lihat di bidang X, O, Z, ya sama seperti bidang Y, O, Z, nanti dia bentuknya bakal hiperbola. Nah, mungkin kalau kalian lupa gitu, kayak hiperbola itu persamaan kayak gimana, bisa lihat di video tutorial sinkron yang tentang irisan kerucut. Nah, jadi bentuk hiperboloida berdaun satu itu bakal kayak gini. Nah, terus tadi yang hiperboloida berdaun satu, sekarang hiperboloida yang berdaun dua. Nah, di sini bentuk umum pertamanya kayak gini. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita pengen nyari irisan di bidang X, O, Y, berarti kan dia Z-nya 0 kan. Nah, kalau ketika Z-nya 0, berarti kan tinggal min X kuadrat per A kuadrat, min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti kan di ruas kiri itu dia bakal selalu negatif untuk tiap X dan Y-nya, dan di ruas kanan itu bakal selalu positif. Nah, itu kan berarti kayak nggak mungkin gitu kan. Sehingga ya berarti persamaan ini tuh dia nggak bakal beririsan di sumbu Z. Nah, berarti terus kita coba analisis yang lain. Misal kita coba lihat irisan di bidang Z sama dengan K. Di mana K ini lebih besar dari C. Nah, sehingga nanti bentuknya kayak gini. Dan ya kalau bentuknya jadi persamaannya jadi kayak gini kan. Nah, di sini kan berarti persamaannya kayak ini kan persamaan elips. Berarti untuk di Z sama dengan K, dia bakal bentuknya kayak elips ini. Dengan syarat K itu lebih dari C. Berarti ketika K sama dengan C, dia itu bentuknya bakal titik gitu. Jadi dia berpotongan di sumbu Z-nya itu di Z sama dengan C. Dan ketika Z-nya kurang dari C, dia itu nggak terdefinisi. Soalnya kan kalau K-nya kurang dari C, ini kan berarti dia kurang dari 1 kan. Berarti ruas kanan itu negatif, dan ruas kirinya dia bakal selalu positif. Dan itu nggak mungkin terjadi kan. Gitu. Terus kalau misalnya kita lihat irisan di bidang Y, O, Z, ya dia bentuknya bakal hiperbola. Terus irisan di bidang X, Y, dia bentuknya bakal hiperbola juga. Sehingga nanti hiperboloida berdaun dua bentuknya bakal kayak gini. Jadi kayak ada dua kurva gitu kan. Nah, terus selanjutnya ada paraboloida. Nah, bentuk umumnya kayak gini, Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat. Nah, kalau misalnya kita lihat di
di bidang XOY itu. Nah, kalau di bidang XOY berarti dia kan z-nya 0. Berarti 0 sama dengan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat. Berarti kan dia bentuknya titik kan. Nah, terus kalau misal kita cari kita analisis di bidang yang sejajar sama XY, misal di bidang Z sama dengan K, dia itu bakal ya K sama dengan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat. Sehingga nanti bentuknya ini kan kayak elips juga kan. Nah, jadinya untuk di bidang Z sama dengan K, itu dia bentuknya bakal elips dengan syarat K itu lebih dari 0. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di irisan di bidang GOZ, berarti X-nya 0, berarti dia kan bentuknya, ini kan persamaan parabola kan. Terus di bidang XOZ dia persamaan juga parabola. Sehingga nanti paraboloida itu ya bentuknya kayak gini. Nah, terus ada juga namanya paraboloida, hiperboloida. Nah, berarti ini tuh bentuknya kayak ada perpaduan parabola sama hiperbola gitu Kak. Paraboloida sama hiperboloida itu. Nah, kalau misalnya kita kita lihat irisan di bidang XY, YOZ sama XOZ-nya nanti itu bakal nanti ada yang bentuknya parabola, ada yang bentuknya hiperbola gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat yang di bidang XOY, dia ternyata bakal bentuk kayak persamaan linear gitu, garis linear gitu. Tapi ada dua gitu, soalnya kan ada positif, ada yang positif B per A, ada yang negatif B per A. Sehingga nanti bakal ada dua garis gitu. Nah, terus untuk yang irisan bidang YOZ, berarti kan X-nya sama dengan 0. Berarti Z sama dengan Y kuadrat per B kuadrat. Nah, ini kan dia bentuk parabola kan. Sedangkan untuk irisan di XOZ, dia ya sama kan. Dia bentuknya juga parabola, cuma kebalik gitu. Nah, terus tadi kan kita irisannya di bidang XOY. Nah, terus kita coba lihat irisan di bidang yang sejajar sama XY, misal di Z sama dengan K, dia bakal bentuknya K sama dengan min X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat. Ini untuk K sama dengan 0 kan, berarti dia bentuknya hiperbola gitu. Terus kalau untuk Z sama dengan K, tapi K-nya yang kurang dari 0, berarti yang ada di bawah kurva, di bawah bidang XY ini, dia ya bentuknya juga bakal kayak hiperbola gitu juga. Sehingga ya nanti kan berarti kayak perpaduan parabola sama hiperbola gitu kan. Sehingga nanti bentuknya bakal kayak gini. Nah, terus terakhir ada kerucut elips. Nah, kerucut elips tuh dia bentuk umumnya kayak gini. Sebenarnya kerucut elips tuh sebenarnya mirip kayak silinder, cuma silinder kan dia cuma 2 variabel doang kan. Sedangkan di sini ada kayak 3 variabel gitu. Jadi kan kayak Z-nya dia mempengaruhi persamaannya itu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat desain bidang XOZ, dia bakal bentuk garis linear gitu. Dan kalau di XOY dia ya juga membentuk garis linear. Sedangkan nanti kalau dilihat di bidang XOY-nya, dia di XOY-nya kan dia 0,0. Cuma kalau misalnya di bidang yang sejajar sama XOY, dia bakal bentuk semacam elips gitu. Dan elipsnya itu dia bakal semakin membesar untuk kayak yang lebih besar gitu. Ya, nanti bentuknya kayak ada 2 kerucut gitu kan. Gitu. Itu untuk teori tentang yang persamaan tentang permukaan di ruang. Nah, terus untuk soal-soalnya ya kita bakal nentuin jenis dari permukaan ruang dari beberapa persamaan. Nah, untuk yang soal pertama ada 4x kuadrat per E plus 4y kuadrat min 25z kuadrat plus 100 sama 0. Nah, caranya kita coba lihat
irisan di masing-masing bidang. Misal di XOY, dia kan ketika Z-nya 0, berarti kan dia nanti bakal bentuk persamaan 4x kuadrat plus 4y kuadrat sama min 100. Nanti kan dia nggak mungkin, berarti dia ini nggak bakal beririsan di bidang XY. Terus untuk irisan di bidang XZ, berarti y-nya sama dengan 0, dia bakal bentuk hiperbola. Dan ketika y untuk ketika x sama 0 atau irisan di y o z, dia bakal bentuk hiperbola juga. Nah, dari ketiga irisan ini kita bisa tahu dia itu bentuknya apa. Jadi kalau misal kita ingat-ingat lagi, tadi kan di hiperboloida berdaun 2, dia kan ciri khasnya dia nggak perpotongan di bidang x, y, terus di bidang y, irisan di y, o, z sama x, o, z-nya itu dia bentuknya hiperbola. Nah, berarti persamaan itu adalah persamaan hiperboloida berdaun 2. Gitu. Nah, terus untuk contoh keduanya, sama kita bakal nyari jenis permukaan ruang itu apa di persamaan ini. Nah, caranya itu sebenarnya ada cara lain kan dari cara yang di nomor 1, yaitu ya kita kayak ubah bentuknya, kita manipulasi bentuknya supaya nanti sesuai dengan bentuk umum yang ada di teori tadi kan. Nah, di sini kalau kita otak-atik persamaannya, itu bakal menghasilkan y sama dengan 1/4 x kuadrat plus 1/9 z kuadrat. Nah, ini kan kalau kalian ingat lagi tadi kan, ini bentuk umum dari parabolida kan. Berarti ya persamaan ini tuh adalah persamaan untuk permukaan ruang parabolida. Terus yang nomor 3, ini caranya sama. Ya, kita manipulasi persamaannya sedemikian hingga nanti dia bakal bentuk persamaan yang mirip dengan bentuk umum yang ada di teori kan. Nah, di sini ketika di otak-atik berarti pertama di akarnya dihilangin, nanti kedua harus dikuadratin kan. Jadi z kuadrat sama dengan 16 min x kuadrat min y kuadrat. Sehingga nanti z kuadrat plus x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Nah, bentuk ini kalau kalian ingat-ingat berarti dia kan mirip sama bentuk bola kan. Berarti ya persamaan ini adalah persamaan untuk bola. Nah, jadi itu untuk yang bagian pertama, itu tentang permukaan di ruang. Untuk yang bagian kedua ini kita bakal ngebahas tentang fungsi dua bubah atau lebih. Nah, jadi sebenarnya kita mulai dari fungsi dua bubah dulu. Nah, fungsi dua bubah itu apa? Ya sebenarnya sama kayak fungsi satu variabel yang udah kalian kenal itu kan. Nah, cuma bedanya di sini ya variabel ada 2. Ada kalau misalnya sebelumnya cuma ada x doang, nah ini ada x sama y. Nah, dia bakal ngasilin z gitu kan. Nah, terus ya sama kayak fungsi pada fungsi satu variabel itu, ya dia juga punya daerah domain sama daerah range-nya gitu kan. Nah, kalau misalnya fungsi dua bubah ini kita gambarkan, kalau misalnya sebelumnya fungsi satu variabel itu dia menghasilkan kontur garis gitu, nah di sini dia bakal menghasilkan grafik berupa permukaan ruang gitu. Nah, tapi untuk menggambarkan permukaan ruang itu kan susah gitu kan. Lagi kalau gambarnya pakai tangan, itu kan bakal ya sulit gitu. Nah, sehingga buat mempermudah apa ya, penggambarannya itu kita bisa menggambarkannya dengan kurva ketinggian. Nah, kurva ketinggian itu apa? Nah, kurva ketinggian itu, jadi misal ada Z sama dengan F, X, Y, kita buat supaya Z-nya itu konstan gitu. Misal Z-nya itu sama dengan K. Nah, artinya itu kita melihat irisan dari persamaan ini di bidang Z sama dengan K. Nah, kalau misalnya untuk contoh yang digambar ini, berarti kan dia bentuk irisannya bakal bentuk elips gini kan. Nah, terus dari hasil irisan itu kita proyeksiin ke bidang X, O, Y-nya. Nah, terus ini kan awalnya dia Z
K ini kan. Nah, terus kayaknya kita variasiin. Misal tadi awalnya K sama dengan 1, terus kita ubah misal K sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga nanti dia bakal bentuk beberapa kayak kurva gitu kan di bidang X, Y. Nah, itu adalah cara penggambaran dengan kurva ketinggian. Nah, terus tadi kan fungsi 2 berubah. Nah, sekarang kita bakal tentang fungsi 3 berubah. Nah, fungsi 3 berubah ini ya sebenarnya ya sama kayak fungsi 2 berubah juga, cuma bedanya dia variabelnya ada variabel inputnya itu ada 3, yaitu X, Y, Z. Nah, tapi fungsi 3 berubah ini dia nggak bakal bisa digambarin. Soalnya ya fungsi 3 berubah itu dia kan udah pakai 3 variabel gitu kan. Berarti kan kalau misalnya tadi sebelumnya fungsi 2 berubah, dia kan pakai 2 variabel. Nanti bentuknya bisa digambarinnya pakai koordinat dengan tiga koordinat gitu kan, di koordinat X, Y, Z gitu. Nah, kalau misalnya fungsi 3 ubah, berarti kan dia kalau misalnya dia kan berarti variabel 3, berarti kan perlu membutuhkan kayak buat menggambarkannya itu kayak butuh apa ya 4 apa ya butuh kayak 4 koordinat gitu kan. Nah, sedangkan 4 koordinat kan nggak mungkin karena paling maksimal kan 3 gitu kan, X, Y, Z gitu. Nggak mungkin ada 4 gitu, tambahan apa gitu kan, huruf apa gitu. Nah, itu kan nggak mungkin. Jadi kan cuma ada X, Y, Z doang. Sehingga ya nggak mungkin kita gambarkan kayak kita gambarkan benar-benar persamaan dari fungsi 3 ubah ini. Nah, kita cuma bisa menggambarkannya dengan bentuk permukaan, bentuk apa ya, kayak kurva, kayak semacam kurva ketinggian gitu kan, kayak ya semacam kontur permukaan gitu. Sehingga nanti ya kalau misalnya kurva ketinggian yang di fungsi 2 ubah itu kayak ya kurva gitu doang kan, kayak kurva garis gitu. Nah, di sini dia kayak apa ya, kurva ketinggiannya bakal bentuk kayak permukaan gitu, permukaan ruang gitu kan. Jadi misal bentuknya bakal kayak gini. Kita cuma bisa gambarin fungsi 3 ubah itu sebagai kayak gini doang. Kita nggak bisa ngegambarin kayak bener-bener fungsi 3 ubah itu kayak gimana. Gitu. Nah, mungkin teorinya kayak gitu. Nah, terus untuk soalnya kita bakal pertama kita bakal ngebuat kurva ketinggian dari suatu persamaan. Nah, caranya tadi kan kita ubah z-nya tuh dengan satu konstanta misal K. Sehingga nanti dia bakal bentuk persamaan kayak gini. Untuk yang soal nomor 4 ini dia bakal bentuk 2K sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sebenarnya ini kan dia persamaannya ya mirip persamaan umum dari lingkaran gitu kan. Ya, berarti nanti kurva ketinggiannya itu untuk setiap nilai K bakal bentuk suatu lingkaran. Nah, jadi kurva ketinggian bakal gini. Jadi tapi untuk K sama 0 dia bentuknya bakal titik. Jadi untuk K sama 0 titik, terus garis dengan 2 dia bakal bentuk lingkaran. 4, 6, 8, dan itu dia bakal bentuk lingkaran terus. Dengan jari-jari yang semakin besar untuk K yang semakin besar juga. Nah, terus itu untuk yang nomor 4. Nah, terus untuk yang nomor 5, ya sama kita bakal buat kurva ketinggian juga. Nah, di sini persamaannya adalah Z sama dengan X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, tadi ya secara yang sama, kita ubah Z-nya itu dia sama dengan suatu konstanta gitu, misal K. Nah, terus X kuadrat plus Y kuadrat kita pindah ruas, jadi nanti X kuadrat plus KY kuadrat sama dengan X kuadrat plus 1. Atau X kuadratnya kita pindah ke ruas kirinya, dia bakal jadinya K-1 X kuadrat plus KY kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini sebenarnya kayak mirip-mirip
itu kan mirip-mirip persamaan elips gitu. Soalnya kan dia nggak sama gitu kan, yang jadi konstanta di x kuadrat sama y kuadratnya. Nah, tapi untuk k-nya sama dengan 1, dia bentuknya nggak bakal kayak elips. Soalnya di sini untuk k sama dengan 1 kan berarti 0 kan ini. Berarti x berarti kan cuma berpengaruh sama y kuadratnya doang. Sehingga untuk k sama dengan 1 tuh dia bakal bentuk garis lurus. Terus untuk k sama dengan 2 dan seterusnya itu dia bakal bentuk elips. Gitu. Jadi nanti ya persamaan jadi nanti peta konturnya bakal bentuk kayak gini. Untuk kalau di soal ini berarti kan dia mintanya untuk k sama 1, 2 sama 4, ya nanti kayak gini, ini untuk 1, 2 sama 4. Nah, terus soal terakhirnya kita bakal nyari domain dari suatu fungsi dua kubah. Jadi fungsinya ada di sini akar y min x kuadrat per x kuadrat plus y min 1 kuadrat. Nah, fungsi fx y ini dia bakal terdefinisi apabila yang di dalam akar ini dia lebih dari 0 dan yang di penyebutnya ini dia nggak sama dengan 0. Nah, kita lihat dari syarat yang pertama. Nah, kalau misalnya kita gambar grafik dari y min x kuadrat sama dengan 0, dia kan kayak gini. Nah, terus untuk tahu daerah y min x kuadrat lebih dari 0 itu yang mana, kan berarti ada dua kemungkinan, yang ini atau yang ini. Nah, itu kita lihat, kita coba uji itu titiknya. Misal yang ada di dalam sini, berarti kan kita ambil satu titik misal di 0,1. Ketika kita ambil 0,1, ternyata dia itu memenuhi y min x kuadrat lebih dari 0 itu memenuhi. Soalnya nanti kan dia hasilnya ketika 0,1 ya 0,1 kita masukin ke persamaan ini, dia hasilnya sama dengan 1 kan, dan 1 itu lebih dari 0. Berarti memenuhi buat yang ada di dalam ini. Nah, terus untuk yang di luar sini, yang di daerah sini kita ambil misal di 1,0, ternyata ketika 1,0 dimasukin ke y min x kuadrat ini, dia hasilnya adalah min 1. Dan min 1 kan kurang dari 0, berarti dia nggak memenuhi syarat yang pertama ini kan. Berarti syarat pertama itu daerahnya itu ada di dalam sini. Nah, terus untuk syarat keduanya, jadi kan kalau misalnya kita lihat x kuadrat plus y min 1 kuadrat dia sama dengan 0, dia itu kan terjadinya di titik 0,1. Di sini tuh dia memenuhi, dia bakal sama dengan 0 kan. Buat x kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti karena syaratnya nggak boleh sama dengan 0, berarti di titik ini dia tuh nggak boleh terdefinisi, dia tuh nggak termasuk daerah domainnya kan. Sehingga dari dua syarat itu, kalau kita gabungin, berarti daerah domainnya adalah ini. Jadi kayak kita arsir semua yang ada di dalam ini kecuali di titik 0,1 gitu. Oke, mungkin sekian pembahasan tutorial sinkron kali ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyain di grup lain. Oke, kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.